Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam kultum kitab saat ini. Tak lupa juga kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berkultum dengan tema bersyukur. Nah, tentunya para hadirin sekalian mengetahui bahwa bersyukur itu adalah menerima nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan lapang hati atau dengan keadaan yang benar-benar menerima. Terus bahwasanya bersyukur itu berasal dari kata syakaroh, yang artinya pujian atas kebaikan terhadap sesuatu. Yang maksudnya itu adalah berarti bersyukur itu adalah menerima nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan keadaan lapang hati, dengan keadaan lapang dada, yang kemudian kita munculkan atau kita implementasikan di kehidupan sehari-hari atau kita timbulkan di permukaan. Nah, biasanya para hadirin kita mengucap kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, baik itu nikmat yang besar, baik itu nikmat yang kecil. Intinya nikmat yang telah diberikan oleh Allah, kita mengucapkan rasa syukur kita alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebenarnya kalimat hamdalah itu sudah kalimat yang bagus sebagai bentuk rasa syukur kita, tapi alangkah baiknya kita mempunyai cara-cara lain yang sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ada 3 cara bentuk rasa syukur kita kepada Allah selain mengucap kalimat hamdalah. Yang pertama itu adalah melalui aktivitas lisan. Tentunya aktivitas lisan ini adalah mengucap kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Tapi tentunya mereka yang mengucap kalimat hamdalah ini adalah lisan mereka berkata kata yang baik. Lisan mereka pergunakan dengan kata-kata yang menyampaikan sesuatu yang baik dari dunia maupun di akhirat bagi mereka. Nah, terus yang kedua adalah melalui aktivitas batin. Batin ini berarti adalah hati kita atau qalbu kita, yang dimana itu sebagai bentuknya itu adalah kita tidak memiliki sifat iri hati di dalam hati kita atau sifat yang tidak menerima apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya kita tidak memiliki iri hati atau iri dengki kepada saudara kita yang dilimpahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahan kita bersyukur bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah itu adalah sesuatu yang seadil-adilnya, sesuatu yang benar-benar nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin sekalian, banyak di antara kita itu kadang kurang bersyukur dan kita tidak menyadari bahwa kita telah menerima nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri pun bertanya kepada kita, hambanya, ciptaannya ini, Allah bertanya kepada kita dalam Quran surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali, yang dimana bunyinya itu adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan. Allah bertanya kepada kita, nikmat yang mana kita dustakan setelah banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah yang tidak kita sadari, yang tidak kita ketahui bahwa itu adalah nikmat yang sebenar-benarnya nikmat. Terus yang ketiga adalah melalui aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini selaras dengan pengertian tadi bahwa kita munculkan ke permukaan atau kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya kita sebagai bentuk rasa syukur itu kita menyebar surat undangan syukuran. Nah, tentunya para hadirin pernah menerima surat undangan syukuran, itu adalah bentuk dari rasa syukur kita melalui aktivitas fisik. Dengan kita menyebar itu berarti kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita membagi makanan kepada para undangan sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah karena telah diberikan nikmat itu atau diberikan sesuatu hal yang besar kepada diri kita. Nah, ini juga sesuatu ini adalah selaras dengan surat Ad-Duha, firman Allah ayat 11 yang bunyinya itu adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yang artinya maka terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau bersyukur atau engkau siarkan. Nah, tentunya para
hadirin setelah mendengar itu, hadirin bertanya-tanya nih, apakah ada anjuran bagi kita untuk bersyukur? Apakah kita diwajibkan atau diharuskan untuk bersyukur? Tentu kita sangat diwajibkan dan diharuskan pada setiap insan untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana terdapat dalam firman Allah surat Ibrahim ayat 7 yang bunyinya itu adalah wa ista'azzana rabbukum wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya itu adalah jika tiada Tuhanmu masih memaklumi, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras atau sangat pedih. Nah, dalam makna dari Quran surah Ibrahim ini kita telah mengetahui bahwa kita sangat diharuskan untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya jika kita bersyukur, kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Gitu. Terus apa manfaat dari kita bersyukur? Nah, manfaat dari kita bersyukur ini yang pertama itu adalah tentunya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah itu adalah nikmat yang benar-benar nikmat. Apa yang telah diberikan oleh Allah itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan, sesuatu yang sangat kita perlukan bagi dunia dan di akhirat. Yang kedua itu adalah kita menyadari bahwasannya segala yang kita miliki, baik tubuh kita, roh kita, harta milik kita itu adalah sesuatu kepunyaan milik Allah. Kita menyadari bahwa kita tidak memiliki apa-apa, semua itu adalah milik Allah. Yang ketiga adalah kita terhindar dari yang namanya sifat sombong, sifat angkuh. Karena kita bersyukur, kita mengetahui bahwa semua itu hanyalah titipan Allah, semua itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita tahu kita tidak memiliki sesuatu untuk kita sombongkan kepada orang lain. Nah, jadi para hadirin sekalian, bahwa bersyukur itu adalah sesuatu yang sangat diharuskan ada pada diri kita. Dengan kita bersyukur, kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan tentunya kita terhindar dari yang namanya sifat iri hati atau sifat hati. Karena sifat hati ini adalah sifat yang berpenyakit pada diri kita. Karena kita akan terus-terus merasa berkurang. Kita merasa kurang atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sehingga jika kita bersyukur, kita terhindar yang namanya penyakit hati. Baiklah, demikian itulah yang bisa saya sampaikan kepada kesempatan kultum kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan kepada hadirin sekalian bermanfaat. Dan semoga apa yang kita sampaikan juga kita dapat kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Salah kata saya mohon maaf kepada Allah. Kepada hadirin juga saya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.